sepertinya tidak ada orang yang seperti Ibu Teja itu, Pak. Beliau itu kalau naik perahu di dalam hutan mancing, kalau dia kemalaman di mana, di situlah dia bermalam, Pak. Ya Allah. Di atas perahu, pakai perahu kecil gitu. Dia ketemu ular, ketemu buaya, ketemu harimau, itu diajak komunikasi, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Ibu, terima kasih udah WA saya tadi. Iya. Maaf, dengan Ibu siapa ini? Saya Ibu Lena, Pak. Ibu Lena dari Lampung ya? Iya. Iya. Saya kakak adik sama Ibu Dede, Pak. Oh, Bu Guru Dede. Iya. Oh iya. Iya, tentunya Ibu. Saya juga Tentunya Ibu tahu banyak nih tentang Ibu Teja ya? Iya, karena pada waktu Bapak telepon, lalu saya lihat live-nya itu kurang real lah Bu Dedeh memberikan penjelasan, karena pada waktu itu beliau memang masih kecil ya Pak. Saya kan ayunya, jadi saya udah lebih mengerti dari beliau gitu Pak Asril. Iya. Gimana Bu ceritanya? Cerita detailnya itu sebetulnya kalau Ibu Teja itu di Lampung belum lama sih Pak kondisinya seperti itu. Maksudnya tidak terlantar lah gitu. Karena kondisi sakit itu baru setahun berjalan Pak Asril. Sebelum itu kan beliau itu, jadi saya agak geram juga lihat videonya si siapa itu, Yani ya. Jadi kan Yani itu dibesarkan oleh Pak Teja dan Bu Teja itu dari dari sejak lahir lah. Sejak lahir diadopsi karena kebetulan ibunya Yani itu satu kampung sama ayah saya. Lalu pergi ke Sumatera, ke sini yang dituju ayah saya, Pak. Iya. Ibunya Yani itu punya anak kembar, pada waktu itu kecelakaan lah gitulah Pak Asril. Oh gitu, artinya kecelakaan lah ya, jadi punya anak kembar gitu. Punya anak kembar yang perempuan diambil Pak Teja itu. Lalu setelah memberikan anaknya kepada Pak Teja, ibunya tuh pergi sampai sekarang yang tidak tahu di mana rimbanya Pak. Belum pernah. Jadi Yani itu belum pernah ketemu, sekalipun belum pernah ketemu sama ibunya. Oh gitu. Kabarnya ibunya tuh ada di daerah Jambi, tapi ya sampai sekarang belum pernah pulang kembali ke rumah orang tua saya juga nggak pernah. Jadi sebelum Yani kan punya anak juga, punya abang tuh namanya si Wawan. Anak adopsi juga ya? Oh iya, adopsi juga Wawan itu. Jadi ada 4, 5, 6 orang lah Pak yang dipelihara itu, tapi yang sampai besar cuman Yani aja. 4 sampai 5 anak adopsi ya, yang dari bayi. Iya Pak, yang saya tahu dulu ada yang namanya Asmina, ada yang namanya Junet, ada yang namanya Siti. Itu lalu ada yang bayi 2 pernah juga meninggal, Wawan itu meninggal. Banyak Pak, banyak. Lalu si Yani tinggal sendirilah seorang diri. Bapak kan meninggal. Jadi Pak Teja itu sempat menerima, seiring berjalannya waktu, menerima Piala Kalpataru pada tahun 83 kalau nggak salah.
Setelah menerima Kalpataru, Bapak itu kan diangkat menjadi PNS Pak dari tenaga honorer itu. Sempat diangkat? Diangkat Pak, diangkat. Kenapa beliau tidak menerima pensiun? Bapak itu sudah prajabatan Pak. Sudah prajab, tapi belum sempat menerima SK 100%, lalu meninggal. Oh gitu. Jadi statusnya beliau meninggal itu masih caplok calon pegawai negeri sipil. Makanya nggak dapat pensiun gitu. Karena waktu Bapak meninggal belum turun SK PNS-nya yang 100%, statusnya masih yang Bapak punya itu SK 80%. Iya. Capek. Kalau capek kan calon pegawai negeri, belum pegawai negeri gitu Pak. Makanya nggak dapat pensiun. Tapi sudah gitu, punya NIP Pak. Ya? Sudah, karena pada waktu lulus menjadi PNS kan langsung NIP-nya keluar Pak. Tapi kan statusnya masa percobaan kalau capek gitu Pak. Setelah prajab turunlah SK 100%, baru resmi menjadi PNS, kan begitu aturannya. Pak meninggal statusnya masih capek. Iya. Cuman padahal Bapak itu kan sudah prajab ya. Iya. Nah, itu yang saya kurang paham itu, apakah memang tidak ada yang ngurus, ataukah memang sepengetahuan saya memang baru 80% statusnya kepegawaiannya gitu loh Pak. Iya. Lalu setelah Bapak meninggal, Ibu ini pindah ke Jawa Pak. Rumahnya dilelang, dijual semua, pindah ke Jawa, ke Kerawang. Ya nih dibawa Pak ke Jawa, masih kecil ya nih, kalau dibawa pulang ke Jawa itu baru sekitar umur 7 atau 6 tahun lah gitu. Pindah ke Jawa. Lama itu Pak di Jawa. Lalu nggak tahu berapa tahun di Jawa, saya dengar Bu Teja itu udah tinggal di daerah Kuala Kambas, Waikambas, di pesisir Kambas. Pulang ke Lampung artinya ya, balik ke Lampung ya? Iya. Jadi tinggal di pedalaman Waikambas, di tengah hutan Pak. Jadi Bu Teja itu hidupnya di dalam hutan belantara Pak. Dia kalau naik, pokoknya kalau pada waktu itu sempat di shoot, divideokan, sepertinya tidak ada orang yang seperti Ibu Teja itu Pak. Beliau itu kalau naik perahu di dalam hutan mancing, kalau dia kemalaman di mana, di situlah dia bermalam Pak. Ya Allah. Di atas perahu, pakai perahu kecil gitu. Dia ketemu ular, ketemu buaya, ketemu harimau, itu diajak komunikasi Pak. Katanya kalau dia tidur di atas perahu itu ada buaya loncat di atas perahunya Bu Teja itu sering gitu. Nanti perahunya hanya nyelusup gitu Pak di bawah pohon nipah. Iya. Besok dia mancing lagi, dia bawa peralatan. Seumur-umur itu Pak di dalam hutan. Jadi petugas Waikambas itu sudah hafal Pak. Karena kan beliau dulu suaminya penjaga lingkungan di situ. Iya. Jadi yang nggak diapa-apakan gitu, karena kan dia juga cari ikan cuman mancing kan. Buat dijual atau apa dia memancing itu? Dijual Pak, diasap. Nanti kalau dia sudah dapat ikan, dia bersandar di dalam hutan itu, dia ngasap, dibuat asap supaya ikan itu awet. Setengah bulan atau 1 bulan dia keluar Pak, bawa ikan-ikan yang sudah diasap itu dijual. Iya. Sambil beli perbekalan, nanti dia masuk lagi ke hutan gitu.
Makanya dia itu kalau bersosialisasi dengan seperti kita makhluk sosial gini kurang apa ya Pak? Kurang ya. Kurang lah. Karena tapi kalau sama ya. binatang dia sayang gitu loh Pak, ibu itu. Di sini kita piara kambing itu tengah malam dia bangun Pak, kambing itu dibawa tidur ke kamarnya, kucing, ayam nurut gitu Pak. Nah itulah ceritanya sampai dapat penghargaan lingkungan hidup kan, kalau ada anak gajah yang ditangkap yang ditinggal induknya itu kalau sama ibu itu nurut Pak. Ibu Teja yang urus gitu kalau ada anak gajah yang tinggal gitu. Iya, sempat ada anak gajah masuk terperosok ke dalam lubang gitu, dibawa pulang sama bapak. Ya dipiara sama ibu nurut. Kemana ibu pergi gajahnya ikut. Iya. Sempat ada tampir, sempat ada monyet, beruang. Dan seperti apa ya Pak? Seperti memang dia punya kelainan lah gitu. Iya. Jadi insting hewan ya? Iya, sampai sekarang pun Pak kalau sama hewan itu. Nah, terus seiring berjalannya waktu, ibu itu pindah ke sana, terus kembali ke Waikambas itu lama lah Pak, ada bertahun-tahun. Nah, Yani itu menikah di Waikambas atau menikah di Kerawang lah, tapi anaknya Yani itu sekarang ini ada Pak yang masih di Kerawang. Kan Yani punya anak 2 Pak. Satu di Kerawang, yang satu kan sama ibu Teja di sini. Masih kecil, dibesarkan oleh nenek itu. Lalu Yaninya bercerai sama suaminya, pergi ke Arab. Iya. Nah, tinggal waktu sama anaknya Yani, tinggalnya di perumahan Balai Konservasi di Taman Nasional Waikambas. Dapat perhatian Pak sama pihak kantor, nunggu balai-balai kosong, diberi santunan, beras dan sebagainya, jadi tukang sapu, diberi gaji. Cuman kan itu tadi, orangnya kan susah bersosialisasi hidup di masyarakat. Selalu dia kepengennya kalau masih sehat maunya masuk ke dalam hutan melulu Pak. Pada saat Ibu Teja diam di hutan, Ibu Yani bagaimana Bu? Siapa yang mengasuh? Kan pada saat itu kan Ibu Yani kan masih kecil ya? Iya. Dia tinggal sama siapa Ibu Yani ya? Kan di sana ada perumahan nelayan gitu Pak, dititip-titipkan sama nelayan-nelayan di bantaran sungai di gitu. Waikambas. Oh jadi ya, Ibu Yani Pak. Ini dibawa, tapi dititipkan lah, nggak kalau Ibu Teja mancing dititipkan sama teman-temannya nelayan itu. Oh jadi Ibu Yani ini ikut hidup di hutan juga berarti ya? Iya, sering dibawa ke hutan Pak. Cuman kalau kan ada perkampungan nelayan gitulah Pak. Iya. Tapi kampung itu pun adanya di tengah hutan Pak, karena ada beberapa kelompok nelayan lah, kelompok kecil gitu di pedalaman Waikambas. Ekstrim Pak kehidupannya. Ekstrim ya. Nah, kembali itu tinggal di balai konservasi itu karena sudah menurun lah Pak ini kesehatannya. Sudah tidak berperahu sampai bermalam-malam gitu. Jadi sama orang balai Taman Nasional Waikambas itu difasilitasi, dikasih tempat tinggal gitu Pak, bersama cucunya. Sampai cucunya menikah itu ditinggal di balai konservasi Pak. Yang Maimunah ini? Iya, cucunya menikah masih sama rekanan dari Jawa, itu dibawa ke Pekanbaru. Sempatlah dibawa ke Pekanbaru nenek itu, cuman karena udah biasa hidup di Waikambas, beliau kabur dari Pekanbaru pulang ke Waikambas ke sini Pak. Oh gitu.
Itulah kisahnya, kabur dari cucunya, dari keluarga yang di Pekanbaru, tinggal di kantor, enggak lagi, tinggallah di perumahan, di rumah kosong Pak, di dekat rumah saya di situ. Tapi masih dapat perhatian dari teman-teman sejawat Bapak itu ya, ada yang mengantar beras, ada yang mengantar uang gitu. Karena orangnya pada waktu masih sehat susah diatur gitu loh Pak. Iya. Dan memang sepertinya nggak mau kalau hidup campur. Di rumah saya pun di sini kan dia nggak tinggal satu rumah sama kita Pak. Dia mau tinggal minta dibuatin gubuk di belakang rumah gitu. Ingin kalau sendiri tinggal di dalam satu rumah sama kita nggak mau dia Pak. Seperti yang kurang nyaman kayak gitu loh. Karena udah biasa hidup di hutan ya. Iya. Lalu karena sudah sakit-sakitan, sebelum sakit jualan lah dia, jualan telur asin. Ya jualnya ke kantor itu Pak, ke kantor tempat Bapak bekerja dulu, ke kantor Balai Konservasi Taman Nasional Waikambas. Jadi kan kalau dia jualan kan, kalau harga telur asin itu 2.500, kalau orang-orang kantor kan 50.000. Ambil kembaliannya nggak diambil kan kayak gitu Pak. Iya, bantu-bantu lah ya. Iyalah sambil kasih. Iya nanti kalau datang ke rumah saya juga gitu ya, saya apa yang dijual nenek kita pasti belilah. Lalu nenek dari Pekanbaru lagi Pak, sempat ke Pekanbaru sekali, pulang ngedrop dia Pak, nggak bisa apa-apa lagi. Lah itulah ikut sama adik saya Bu Dede. Iya. Kan kita suka antar nasi, antar sayur gitu kan, jauh Pak. Kadang-kadang kita lupa, ya udah Nek, kalau mau di sini nggak apa-apa, tinggal di belakang rumah kita. Iya. Dibuatin gubuk kecil gitulah Pak. Seperti seolah-olah dia seperti tidur di dalam hutan, kalau di dalam gubuk mungkin begitu kan. Iya, dia lebih nyaman seperti itu ya. Iya, karena dia lebih nyaman, jujur Pak, bukan karena kita nggak mau bawa beliau gitu. Terus nenek tidur di atas perahu aja enak ya Nek ya, apalagi tidur kayak gitu udah enak banget lah ya. Iya katanya gitu. Nah itu yang saya bikin agak miris tuh kan, kalau Yani bilang nggak kenal, terus dia sampai bilang begitu gitu. Dan kita kan ajarkan, walaupun siapa nenek karena sudah membesarkan ya diurus lah Yan. Kita kan seperti itu, biar hidup kamu berkah, nanti kamu dapat berkah, dapat kemudahan gitu. Berapa lama sih umur orang sudah tua? Iya. Kita kan sarankan begitu. Nanti kamu kualat, saya bilang gitu kan, kamu nggak ingin tentunya kamu hidup susah sampai ke anak cucu kamu, saya bilang gitu Pak. Saya arahkan kepada si Yani itu untuk bisa berbakti lah kepada ibunya maksudnya. Iya. Nah pada waktu itu Pak, sudah kita antarlah ke panti asuhan Pak, dinas sosial. Iya. Cuman kan tidak diterima kalau ibu ini masih ada keluarga gitu, karena ada anaknya, ada apa. Mungkin si Ibu Yani itu motivasinya supaya ibu itu dirawat di panti, makanya Bu Yani itu bilang berbohong gitu Pak. Gitu loh, karena pengalaman kemarin dia ke panti yang di Lampung. Cuman ya memang kondisinya memang betul sih Pak Asril, kalau memang mau dibantu, difasilitasi bisa masuk ke panti, memang alangkah lebih baiknya gitu. Iya. Karena nanti juga pihak dari kantor sini kemarin sudah sempat saya kasih bocoran itu Pak, bahwa Ibu Teja sudah ada di Serang, dibawa sama Yani, saya bilang gitu kan. Ada anak-anak angkatnya Bapak lah yang pada waktu itu ikut sama Bapak, yang sekarang ini beliau masih
pada mendominasi di kantor situlah Pak gitu. Ada yang sudah punya jabatan gitu. Maksudnya bagaimana sih nanti tanggapannya setelah lihat ibu dan diurus oleh pihak yang tidak seharusnya bertanggung jawab gitu kalau diurus sama Pak Asril kan? Iya. Sekarang kondisinya si ibu di mana Pak? Ya, gini Bu. Jadi terkait Ibu Yani, sebenarnya kita dari awal saya mendapat laporan bahwa ada nenek-nenek terlantar. Akhirnya saya datangilah rumah itu. Ini saya langsung aja Bu ya, singkat cerita aja ya. Setelah saya sampai di rumah itu, ketemulah dengan suaminya. Suaminya berbicara seperti yang di video. Kemudian ketemu lagi Ibu Yani berbicara lagi. Intinya beliau membawa nenek-nenek yang tidak dia kenal dan dibawalah ke rumah dia karena kasihan gitu. Tapi pada saat itu saya langsung tidak percaya Bu sebenarnya. Tapi ya saya tidak mau berburuk sangka juga kan, tidak mau curiga juga. Tapi di hati saya tetap menolak karena sesuatu hal yang tidak mungkin. Orang yang tidak dikenal dibawa ke rumah nenek-nenek lagi, sepertinya tidak masuk akal. Nah, tapi saya tetap membantu. Pada saat itu saya tetap membantu karena bagaimanapun juga saya melihat nenek Tejanya, bukan Ibu Yaninya yang saya lihat. Betapa dia sudah tua yang harus mendapatkan perawatan. Harus ada yang mengasuh. Sementara Ibu Yani mengatakan bahwa dia tidak kenal, hanya orang lain, dan dia tidak punya rumah dan juga mau pergi ke Arab. Nah, akhirnya saya sampaikanlah ke dinas sosial dan dinas sosial merespon dengan baik laporan kami. Kita survei ke sana. Nah, dinas sosial alhamdulillah bisa kita yakinkan. Nah, alhamdulillah ini diterima sama dinas sosial. Nah, hanya saja ini masih menunggu surat Bu, surat pencabutan berkas dari Lampung. Karena si nenek KTP-nya kan KTP Lampung. Iya, jadi Pak. harus dipindahkan ke dinas sosial. Nah, itu gunanya nanti untuk pengurusan BPJS-nya ketika dia sakit. Nanti bisa diobati dengan BPJS. Ya, jadi ya alhamdulillah ini kabar baik. Ibu nenek Teja insya Allah nanti akan dibawa ke Panti Jombo, akan dibantu oleh dinas sosial. Meskipun sebenarnya ini ada anaknya, dinas sosial juga sudah tahu ada anak, ada keluarga, tapi ya demi kemanusiaan lah kita bantu nenek Teja, nggak apa-apa. Tapi saya sudah sampaikan ke pihak panti. Mereka menunggu surat Bu. Ketika surat itu sudah di tangan, mereka nilai lagi. Nah, insya Allah nanti neneknya dibawa. Nah, terkait kondisi neneknya sekarang, saya kurang tahu Bu seperti apa kondisinya sekarang. Dia masih di rumah Ibu Yani. Kalau untuk Ibu Yaninya sendiri katanya sudah terbang. Saya nggak tahu benar apa enggaknya. Katanya sudah berangkat. Ya, berarti nenek bukan sama siapa-siapa lagi, benar-benar sama orang lain Bu. Iya, betul Pak. Iya, jadi saya minta Bu nanti minta surat dari sana ya Bu ya. Keterangan tentang si nenek, tentang suaminya, nanti minta tolong dibikinkan surat. Nanti akan saya telusuri nanti Bu. Iya. Ya, kemudian nanti satu lagi. Insya Allah nanti kalau jadi nenek akan dibawa ke dinas sosial, kita minta perhatian dari anak-anak angkatnya Bu. Ya, karena bagaimanapun juga Ibu Teja itu adalah ibunya, ibu angkatnya gitu. Jadi kita nanti minta perhatiannya. Iya.